Oke, kita kan kemarin udah belajar tentang vektor. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas adalah materi tentang kinematika. Oke. Nah, sebelumnya Panji tahu nggak kinematika itu belajar tentang apa, Panji? Tahu? Saya lupa Kak. Kinematika itu sederhananya adalah dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gayanya. Jadi, kalau kinematika, kita hanya melihat bendanya geraknya bagaimana. Kita nggak terlalu peduli kenapa benda itu gerak. Oke? Nah, nanti akan ada kita memperdulikan penyebab geraknya. Oke? Yaitu uh, ketika kita belajar bab dinamika. Nah, di kinematika itu ada bagian vektor dan ada bagian skalarnya. Nah, itu yang harus pertama kali kita bisa membedakan itu. Nah, kita mulai, kita coba lihat ya. Ini saya akan bikin bagian vektor dan saya akan bikin bagian skalar. Bentar. Oke, bentar ya. Nah, sekarang karena kinematika itu hanya mempelajari gerak benda, berarti secara teknis besaran yang dipelajari itu benar-benar sangat sederhana. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya jarak dan perpindahan. Jarak itu, kalau bahasa Inggrisnya displacement, jarak itu distance, perpindahan itu displacement. Nah, saya mau nanya ke siapa? Panji. Menurut Panji, mana yang vektor? Jarak, distance, atau displacement? Mana yang vektor? Displacement kan? Yes, betul. Jadi yang vektor itu adalah displacement. Oke, jadi yang vektor itu adalah perpindahan. Perpindahan itu vektor. Oke, yang skalarnya adalah jarak. Oke, nah, perpindahan tuh simbolnya sama. Sama-sama delta R. Bedanya dia ada vektornya. Jarak juga sama, simbolnya delta R. Cuman biasanya kalau di sekolah SMA disingkatnya jadi S biasanya. Kalau jarak. Nah, Panji bisa nggak ngebedain perpindahan sama jarak cara ngitungnya di soal? Bisa? Bisa ngebedain Bedain apa tadi Kak? jarak dan perpindahan di soal? Bisa? Hmm, Bisa nggak? kayaknya. Kita coba lihat ya. Oke, kita dulu. Banget ya. Oke, kita coba contoh deh. Kalau misalkan awalnya Panji ada di titik A, kemudian Panji bergerak sejauh 4 meter, kemudian bergerak lagi 3 ke selatan sampai di titik C. Oke, kalau saya mau tanya ke Panji, pindahan Panji
dari A sampai C itu bagaimana? Jarak tempuh Panji dari A ke C itu bagaimana? Gimana Panji jawabnya kalau soalnya kayak gini? Gimana Panji jawabnya? Eh, Jarak berapa? Jarak itu yang distance-nya, ya, displacement-nya berapa? saya pengen bilang Gimana? 7, tapi rasanya salah gitu, Bang. Apa sih? Yang Eh, mana itu? 7 yang mana? 7 yang mana? 7 kilo yang mana? 4 tambah 3 kan? Enggak, itu yang mana? Distance, Oh, displacement atau dua-duanya? dua-duanya. Dua-duanya 7. Ini 7 kilo, juga 7 kilo. Betul? Betul? Ya kan? Ya kan? Enggak. Agak-agak lah, Kak. Ya, gimana menurut Panji? Jaraknya berapa? Perpindahannya berapa? 77. Dua-duanya 7 ya. 7, jaraknya 7, perpindahan 7. Gitu. Ya, Oke. Jarak apa? Perpindahan 7 ini udah dipastikan salah. Kenapa salah? Kan tadi Panji sendiri yang bilang kalau perpindahan itu adalah vektor. Sekarang kan kita tahu kemarin waktu belajar vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan kalau Panji bilang perpindahannya 7 km, itu mana arahnya? Nggak ada kan? Berarti pasti salah. Terus gimana dong jawabannya harusnya? Perpindahannya gampang aja. Ini kan dia 4 km ke kanan dan 3 km ke bawah. Berarti perpindahannya itu adalah 4 ke kanan ditambah 3 ke bawah. Bawah berarti minnya. 3 min J. Udah, ini jawabannya. Oke, kecuali misalkan tadi dia bilangnya besar perpindahan. Besar perpindahan itu berarti perpindahannya dimutlakin. Ingat kan kemarin gimana cara mencari besar sebuah vektor? Tinggal menggunakan akar kuadrat komponennya. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jawabannya 5. Jadi, di sini kita tahu kalau perpindahannya itu adalah 4i min 3j kilometer. Tapi besar perpindahannya adalah 5 kilometer. Sekarang, jaraknya. Benar tidak jarak yang ditempuh Panji dari A sampai C itu adalah 7 kilometer? Jawabannya betul. Jarak itu dia hanya memperdulikan total panjang lintasan yang dilewatin. Dia nggak peduli Panji mau geraknya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemana aja dia nggak peduli. Kalau jarak dia hanya peduli Panji udah gerak berapa jauh, nggak peduli arah. Jadi jaraknya betul 7 kilometer. Paham ya Panji? Ngerti? ya Kak, ngerti, Kak. Oke. Jadi itu yang pertama yang dipelajarin di kinematika adalah mengenai perpindahan sama jarak. Oke, yang kedua, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Kecepatan itu kalau di bahasa Inggrisnya namanya velocity, kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed. Sama kayak tadi pertanyaannya. Mana yang vektor Sebentar. menurut Panji? Kecepatan Tadi, atau kelajuan yang vektor? Apa? tadi Kakak bilang kelajuan itu speed. Speed. Ya, yeah. Kalau di bahasa Kecepatan Inggris. itu velocity kan.
Bukannya Kecepatan tuh velocity. dari dulu saya kiranya kebalik loh, Kak. So, salah. Jadi yang kalau di bahasa Indonesia kelajuan yang speed. Mana yang vektor menurut menurut Panji? Speed Kelajuan, or Kak. velocity? Kelajuan. Velocity, Apa? velocity. Velocity itu berarti apa? Kecepatan. Cepetan ya. Iya, betul. Jadi yang vektor tuh kecepatan. Kecepatan itu vektor. Dia simbolnya V. Jadi kecepatan tuh velocity. Kalau kelajuan yang speed. Nah, kelajuan simbolnya juga V juga. Tapi bedanya dia nggak pakai vektor. Oke, artinya misalkan nanti deh ada pertanyaan, tentukanlah kecepatan benda tersebut. Nah, kalau ditanya kecepatan, berarti defaultnya jawabnya vektor. Defaultnya. Oke? Kenapa? Karena kecepatan itu vektor. Jadi kalau misalkan Panji jawabnya, kecepatan bendanya adalah 30 meter per second. Itu pasti salahin Panji. Kenapa? Karena Panji tahu kecepatan itu vektor, tapi jawabnya angka. Kecuali soalnya minta besar kecepatan bendanya berapa. Ada kata-kata besarnya. Kalau ada kata-kata besarnya, berarti hanya menjawab angkanya aja. Tapi kalau kelajuan, calculate the speed dari car dari apa dari mobil tersebut. Nah, speed itu kan kelajuan. Itu emang jawabannya aja 30 meter per second. Cukup. Nggak perlu pakai arah. Tapi kalau kecepatan defaultnya vektor. Kecuali ada kata-kata besar kecepatan. Baru kita cuma eh, jawab angkanya aja kalau benda besarnya. Oke? Okay? Nah, kecepatan kelajuan itu ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah kecepatan rata-rata. Oke? Okay? Biasa disingkatnya V average. Jadi tahu kecepatan rata-rata itu rumus dasarnya apa Panji? Tahu? Tahu? Kecepatan Ah, rata-rata itu rumus dasarnya apa? Nggak tahu. kurang. Rumus dasar itu adalah delta R. Vektor per delta T. Lihat. Karena V itu adalah vektor, maka dia pakainya pasti vektor lagi. Yaitu apa? Perpindahan. Jadi kecepatan itu nggak mungkin pakainya jarak. Karena jaraknya adalah skalar. Oke, pasti dia pakainya adalah perpindahan. Nah, yang kedua, ada yang namanya kecepatan sesaat. Atau kalau bahasa Inggrisnya namanya spontaneous velocity. Oke, biasanya disingkatnya V fungsi T. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencari kecepatan saat T yang diinginkan? Misalkan V saat detik kedua, caranya adalah menggunakan konsep turunan. Turunan terhadap waktu dari fungsi R atau apa sih? Kan kalau delta R vektor tuh perpindahan. Kalau R vektor tuh namanya posisi. Letaknya dia di mana XY-nya. Nah, itu kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan kecepatan. Nah, kelajuan juga sama. Kelajuan rata-rata ada yang namanya kelajuan sesaat. Bedanya apa? Kelajuan kan skalar. Karena dia skalar, pasti pakainya juga skalar. Berarti dia pakainya jarak. Oke. Okay? Nah, besaran ketiga. Besaran ketiga yang dibahas di kinematika yaitu adalah percepatan. Itu vektor. Oke. Okay? Kalau yang skalarnya namanya adalah perlajuan. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kalau perlajuan. Kalau percepatan itu acceleration. Kalau perlajuan saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa.
juga. Berarti kita tahu percepatan itu vektor. Berarti kalau nanti diminta hitunglah percepatan benda, maka Panji harus jawabnya dalam defaultnya vektor. Sekian meter per second I misalkan, atau sekian meter per second J, atau kemana. Oke? Nah, percepatan dan perlajuan itu juga ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah percepatan rata-rata. Disingkatnya A average. Apa rumusnya? Delta V per delta T. V-nya pasti pakainya V kecepatan, V yang vektor. Oke, karena percepatannya vektor, pasti dia pakainya V-nya juga yang vektor. Oke, nah yang kedua namanya adalah percepatan sesaat. Atau disingkatnya A fungsi waktu. A saat detik keberapa. Sama konsepnya, dia menggunakan turunan diferensial terhadap waktu dari velocity. Bukan dari bukan dari laju tapi pakai velocity. Nah, perlajuan juga sama ya. Ada perlajuan rata-rata dan ada perlajuan sesaat. Oke? Nah, udah. Cuman 3 ini aja yang kita pelajarin untuk kinematika. 3 besaran untuk vektor dan 3 besaran untuk skalar. Oke, kita nggak belajar yang lain kalau kinematika. Coba perhatikan deh. Perhatikan 3 besaran ini deh, baik yang vektor ataupun yang skalar. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Coba lihat. Kalau misalkan kita punya fungsi posisi benda, fungsi R, maka dengan mudah Panji pasti akan mendapatkan fungsi perpindahannya delta R, tinggal diselisihkan. Dengan mudah juga Panji pasti bisa mendapatkan fungsi kecepatannya, tinggal diturunkan sekali. Turunan dari posisi adalah kecepatan. Dengan mudah juga Panji pasti mendapatkan fungsi A-nya, percepatannya, dengan diturunkan sekali juga. Oke, pertanyaan saya Panji, bisa nggak kalau dibalik? Kalau yang saya punya itu adalah fungsi A. Saya punya fungsi A, percepatan. Tapi saya mau mencari fungsi kecepatan. Bisa nggak tuh Panji? Kira-kira. Kita punyanya fungsi A, tapi yang saya mau cari adalah fungsi V, fungsi kecepatan. Itu bisa nggak Panji kira-kira? Bisa? Dari A mau cari V, bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi Caranya gimana? dari V kan jadinya A kali T kan. Hah? Dari mana? Bentar, bentar. Nggak Ini gitu ini dong. dari ini yang percepatan Nggak, kan? ulang ya. Lihat ya, Ah, lihat ini. Kalau kita punya fungsi R, kita turunkan sekali, dapat fungsi V, ya nggak? iya. Oke. Kalau kita punya fungsi V, kita turunkan sekali, dapat fungsi A. Betul? Mm-mm. Oke, sekarang saya balik. Saya punyanya fungsi A. Cari V. Menurut Panji diapain? Bisa Ini rumus yang mana kan? diapain? Kayak ini loh. Kalau kita punya fungsi R, kita akan dapat fungsi V, ya nggak sih? Tinggal turunkan aja. Yang oh sih, oh yang ini. Kan? Ah, Kalau kita udah punya fungsi V, kita akan dapetin fungsi A. Tinggal turunkan sekali lagi fungsinya. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya punyanya fungsi A,
mau mencari fungsi V. Menurut Panji bisa atau enggak? Bisa nggak? Kita punyanya A, fungsi A ya. Mau mencari fungsi V. Menurut Panji bisa atau enggak nyarinya? Dari fungsi A mencari fungsi V. Bisa nggak itu? Hmm? Hmm, Bisa. Kayak gini deh. bisa. Contoh. Misalkan nih, ini contoh aja. Misalkan B itu adalah A dikali 9. Oke. Artinya kalau saya punya fungsi A, saya bisa dapetin B kan? Tinggal dikaliin 9. Sekarang saya mau balik. Saya punyanya B nih. Kira-kira kalau saya punya B, saya bisa dapat A nggak ya? Iya, iya Bisa. bisa. Iya, Diapain? Diapain? dibagiin kan. Dibagi kan? Berarti A itu adalah B dibagi 9. Berarti dibalik kan ya fungsinya kan? Di operasinya dibalik. Kalau kali berarti dibagi gitu kan ya? Sekarang kita lihat V kita udah dapat misalkan. Maka untuk mendapatkan A, kita tinggal turunkan saja fungsi V-nya terhadap waktu. Sekarang saya mau tanya, kalau saya balik, saya punyanya A nih, tapi mau nyari V, berarti diapain? Dia, Eh berarti dibagikan. kan kita, oh, kok jadi dibagi? Nah, hah? Emang kan dari A, dari V ke A itu kan menggunakan operasi turunan. Oke, Mm-mm. berarti kan kalau dibalik, berarti kita harus menggunakan operasi yang merupakan kebalikan dari turunan kan? Ya enggak? Iya. Apa kebalikannya turunan? Kan kalau tambah, kebalikannya kurang. Kalau kali, kebalikannya dibagi. Sekarang, kalau turunan, Naikkan. kebalikannya. Iya, namanya apa? Integral. Pernah dengar nggak? Integral. Pernah dengar di SMA? Integration, Ya. integral. Nah, integral tuh kebalikannya turunan. Turunan tuh turun, integral tuh naik. Nah, caranya gimana? Nah, lihat, kan kita punya A itu adalah D per DT dari V. Berarti kalau saya kali silang, saya akan punya A DT sama dengan DV. Itu ya. DT sama DV itu namanya operator integral. Dia tidak ada artinya kalau cuma kayak gini. Supaya dia ada artinya, maka harus kita kasih operator. Nah, jadi kalau kita integralkan, baru ini ada artinya. Yang ruas kiri integral A dt, artinya mengenal fungsi A terhadap T. Berarti batasnya adalah batas T kan terhadap T. Sampai T tertentu. T0 sampai TI gitu ya. T0. Sedangkan di ruas kanan itu adalah integral dv. Integral dv itu integral 1 dv. Berarti kan terhadap V. Berarti batasnya V dong. Kalau tadi T0, berarti V0. Sampai VT. Nah, paham? Ngerti, Panji? Oke. Panji, tahu nggak hasil integral A terhadap T itu apa? Hasil dari integral A terhadap T. ADT itu apa sih? Integral ADT itu hasilnya apa? Tahu nggak? B. Tahu? Apa? Integral A. Di SMA diajarin integral kan? Di matematika diajarin? Seingat saya sih Diajarin nggak?
Enggak. Ada dong. Masa enggak? Terus eh Panji tahu integration di mana? Integral. Ada teman saya, Di, depan nah, beda kelas. gimana sih? Di kelas kan? Kelas Eh, SMA kan? saya, bentar Kak. Kan saya Ah, kelas 10 itu ah, belajar nusa kan, nggak ah. terlalu terus. Nah, pas saya naik ke kelas 11 itu kan beda sekolah nih di Bahrain. Ya, berarti Nah, kelas itu saya kelas 11 di belajarnya, Bahrain ya. ya belajarnya itu algebra 2 katanya harus. Jadi Lebih ya udah lebih saya lebih ambilkan. jago dong. Aljabar 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 terus nggak ada internet tuh. Seingat saya sih enggak. Saya tahunya itu Serius sampai integral kelas 3? kelas 3 saya kalkulus, Kalkulus prekalkulus, loh itu kalkulus. prekalkulus sama statistik. Tapi Nggak ada prekalkulus itu dong. saya, hmm, Wow. saya dari kayak doang dari fisika ya, masalah. Oh iya, di fisika diajarin di fisika di SMA. Iya, tapi Lah berarti udah bisa dong. tapi nggak Tapi epika, bukan bukan fisika biasa. Itu teman saya tapi kalau fisika biasanya kita cuman apa ya? Cuman apa sih namanya tuh? Game yang kuis-kuis itu di website Kahoot kalau nggak salah. oh oh kak oh Gitu Kahoot doang. SMA Iya, pakai itu. Kahoot kayak anak SMP Iya, kan. iya, tapi itu Kak apa sih? Ya soalnya sekolah Amerika. Oh, jadi baru mengetahui integral tuh dari temen. Iya teman saya kan saya lihat juga ada yang dari sekolah Indonesia juga kan. Saya lihat itu integral kan. Oh, tapi nggak ngerti gitu apaan, kayak Oke, gimana caranya gitu makainya. oke, oke, berarti sedikit ada harus diajarin dulu integralnya. Tapi nanti kita coba lihat ya. Nah, T jawabannya saya juga nggak tahu integral ADT itu apa. Kenapa? Ya kita nggak tahu bentuk A-nya apa. Ya gimana cara saya mengintegralkan ADT sedangkan A-nya sendiri saya nggak tahu. Jadi ini integral ADT saya nggak tahu. Nah, sekarang kalau integral DV apa? Nah, oke kita coba dikit integral ya. Jadi ini integral. Basic konsepnya integral. Ini di matematika sebenarnya. Basic konsep dia integral. Oke, integral. Kalau misalkan Panji punya suatu fungsi, fungsinya terhadap X deh. Oke, misalkan fungsinya adalah AX N. Oke, kemudian Panji diminta untuk mengintegralkan fungsi fx tersebut terhadap variabel x. Oke, sama kan? Berarti ini fungsi x diintegralkan terhadap x. Nah, gimana caranya? Gampang aja. A-nya kan konstanta. A-nya kita keluarin, dibagi pangkat ditambah satu x pangkat ditambah satu. Oke, ngerti Panji? Nah, integral itu harus ada batas. Kalau dia tidak memasukkan batas, maka Panji harus menambahkan yang namanya konstanta. Kalau tidak ada batas. Oke? Nah, sekarang Panji, integral devi itu sama aja kayak integral satu V pangkat nol devi. Kenapa pangkat nol? Di matematika, apapun yang dipangkatkan nol itu hasilnya pasti satu. Jadi integral devi itu sebenarnya kalau ditulis lengkap itu adalah integral satu V pangkat nol devi. Coba gunakan konsep basic integral di bawah untuk mendapatkan integral satu V pangkat nol devi. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Satunya kan konstanta.
Satunya kita keluarin. Dibagi. Pangkatnya 0 ditambah 1. Berarti V-nya jadinya pangkat 0 ditambah 1. Perlu tambahin konstanta nggak? Nggak perlu, karena dia udah memasukkan batas. Berarti tinggal kasih aja batasnya. V0, VT. Berarti ya berapa ini? 1 dibagi 1, 1. Bersama aja V. Batasnya V0, VT. Nah, caranya gimana kalau tinggal masukin batasnya? Berarti batas atas dikurangin batas bawah. Berarti apa ini? Ini adalah delta V. Berarti kesimpulannya integral A dt dari T mula-mula sampai T tertentu hasilnya adalah delta V, bukan V. Paham nggak? Ngerti? Ngerti? Iya, Kak. Oke, jadi ini nanti kita akan lihat kalau udah ada soalnya sih. Jadi integral A dt itu bukan V ya, tapi delta V. Nah, dengan cara yang sama, kan kita tahu apa? V itu adalah dr per dt. Berarti dengan cara yang sama, karena V itu adalah d per dt dari R, maka kalau kita kali silang, V dt itu sama dengan dr. dt dan dr itu operator integral. Dia tidak ada artinya kalau tidak ada integralnya. Maka kedua ruas saya integralkan. Karena yang di ruas kiri V terhadap T, berarti batasnya T. Enggak T mula-mula sampai T tertentu. Ruas integral dr, berarti batasnya R. Berarti sampai R tertentu. Integral V T berapa? Tahu. Kenapa orang V-nya saya nggak tahu bentuknya seperti apa? Kayak tadi. Kecuali nanti dikasih tahu V-nya bentuknya seperti ini. Kita bisa gunakan konsep integralnya. Kalau integral DR itu sama aja integral 1 R pangkat 0 DR. Paham? Maka sama aja. Jadinya apa? R batasnya dari R mula-mula sampai R tertentu. Sama aja apa ini? R T min R0. Berarti kesimpulannya integral dari terhadap waktu delta R. Nah, kalau kita bikin kayak gitu ya, konsepnya gini. Kalau Panji diberikan fungsi R. Tadi R itu apa? Posisi. Maka Panji bisa mendapatkan fungsi V. Tinggal Panji turunkan saja menggunakan diferensial. Dapatlah fungsi V. Kalau Panji punya fungsi V, Panji akan turunkan sekali lagi menjadi A. Kalau dibalik gimana? Kalau yang punyanya si A, Panji tinggal naikin atau integralkan. Tapi ingat, hasil dari integral itu bukan V A, tapi delta V. Nah, nanti setelah dapat delta V, maka Panji sedikit modifikasi untuk mendapatkan V. Nah, kalau V tersebut Panji integralkan lagi sekali, maka yang Panji dapatkan adalah delta R. Jadi integral itu selalu mendapatkan delta. Nanti kita modifikasi lagi, kita akan mendapatkan R. Nah, inilah kira-kira flowchart di kinematika. Dia hanya mempelajari 3 besaran doang, R, V, A. Artinya apa? Sebenarnya kita cukup tahu satu fungsi saja. Satu fungsi di antara fungsi R, fungsi V, atau fungsi A. Satu aja. Nggak perlu tahu tiga-tiganya. Dengan mengetahui satu fungsi,
maka kita akan mendapatkan tiga-tiganya. Dengan cara apa? Dengan cara konsep turunan dan integral. Paham, Panji? Iya, Kak. Paham? Ya, bentar, saya mau nyala lampu dulu ya, gelap nih. Udah mulai gelap. Oke, jadi kinematika cuma belajar itu aja, Panji. Nggak belajar yang lain, cuma belajar R, V, A. Jadi Panji sebenarnya hanya butuh satu fungsi dari tiga ini untuk mendapatkan tiga-tiganya. Nah, sekarang kita lihat. Panji tahu nggak, kalau saya tanya gini, apa yang pertama kali harus dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Mengerjakan soal kinematika. Panji tahu nggak? Kalau Panji ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali Panji harus analisa kalau ketemu soal itu? Tahu? Apa? Yang harus pertama kali dianalisa adalah ini. Kita harus tahu jenis geraknya. Jenis geraknya atau jenis geraknya apa. Oke. Jadi kalau kita ketemu soal kinematika, yang pertama kali kita harus tahu ini tuh bendanya bergeraknya seperti apa. Oke. Nah, kita lagi belajar ya, lurus. Panji tahu nggak gerak lurus? Gerak lurus tuh ada berapa jenis sih gerak lurus yang Panji tahu? Ada berapa jenis gerak lurus yang Panji tahu? Ada berapa? Gerak lurus. Gerak lurus tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kalau bahasa Indonesia tuh kadang disingkat jadi GL. GL tuh gerak lurus. Nah, kalau di bahasa Inggris apa ya? Saya juga nggak tahu bahasa Inggrisnya kalau disingkatnya. Jadi, secara umum ada tiga jenis gerak lurus. Oke. Kalau di SMA di SMA di Indonesia ya cuman dua dengannya. Tapi kalau di kuliah kita harus kayak tahu semuanya ada tiga. Yang pertama itu namanya adalah gerak lurus beraturan. Di Indonesia disingkatnya GLB. Saya nggak tahu kalau di bahasa Inggrisnya apa. Gerak lurus beraturan tuh yang seperti apa? Di mana kecepatannya itu konstan. Jadi kecepatannya itu tidak berubah. Berarti kalau kecepatannya konstan, accelerationnya nol. Oke. Okay. Nah, yang kedua namanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Atau disingkatnya adalah GLBB kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau di Nah, ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kecepatannya berubah. Jadi kecepatannya nggak konstan. Berubah tapi berubahnya dengan percepatan yang konstan. Jadi konstan itu artinya apa sih? Konstan itu artinya angka. Tapi angkanya bukan nol. Oke? Okay? Nah, di SMA di Indonesia cuma dikasih tahu cuma dua kalau di SMA. Kalau di kuliah kita akan kasih tahu ada jenis yang ketiga. Namanya adalah gerak lurus tidak beraturan. Oke, okay? Singkatnya biasanya GLTB. Nah, gerak lurus tidak beraturan itu yang kayak gimana? Kecepatannya
Jadi tidak sama tiap detik. Dan acceleration-nya juga berubah-ubah. Jadi tiap detik beda-beda. Tiap detik beda-beda. Dia merupakan fungsi. Nah, jadi untuk memahami jenis gerak lurusnya apa, paling mudah itu lihatnya dari A. Oke? Jangan lihat dari kecepatan, tapi lihat dari A. Kenapa? Kalau dari A dia terlihat jelas. Kalau GLB A-nya 0, GLBB A-nya konstan, GLTB A-nya fungsi waktu. Kalau lihatnya cuma dari P, kita akan ada sedikit keraguan ketika membedakan GLBB dan GLTB. Karena dua-duanya memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Oke, makanya paling mudah itu adalah menggunakan percepatan. Nah, jadi itu yang pertama kali harus dianalisa kalau siapa Panji ketemu soal kinematika. Oke, kenapa itu yang pertama kali dianalisa? Nah, karena tiap jenis geraknya itu memiliki cara yang berbeda untuk mengerjakannya. Jadi, apabila kasus yang dihadapi nanti kasus GLB atau GLBB. Oke. Tahu dari mana dia GLB atau GLBB? Dari percepatannya. Percepatannya nilainya 0 atau percepatannya nilainya konstan. Konstan itu angka selain angka 0. Kalau ini kasusnya GLB atau GLB, karena kalau yakin kasusnya GLB atau GBB, kita tinggal gunakan saja rumus dasar kinematika yang biasa diajarkan di SMA. Ada 3. Yang pertama apa? V saat T tertentu sama aja dengan V mula-mula ditambah A dikali delta T. Rumus kedua, delta R. Kalau di SMA disingkatnya S biasanya. Sama dengan V mula-mula dikali delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, V T kuadrat sama dengan V 0 kuadrat ditambah 2A delta R. Jadi, kalau kasusnya GLB atau GLBB, saya bisa yakinkan Panji sesusah apapun soalnya, sesusah apapun, pasti bisa kita kerjakan pakai 3 rumus ini. Pasti. Oke, sesusah apapun. Masalahnya apa? Kalau di kuliah bisa aja loh kasusnya bukan GLB atau GLBB kan? Gimana kalau tiba-tiba kasusnya adalah GLTB? Si Panji udah yakin banget nih GLTB, atau dari mana? A-nya beda-beda tiap detik. Nah, kalau kasusnya GLTB gimana cara mengerjanya? Apabila kasus yang akan kita hadapi adalah kasus GLTB. Tahu dari mana dia GLTB? Dari percepatan. Oke. Dari percepatan. Okay. Percepatannya itu tiap detik beda. Atau percepatannya fungsi waktu. Nah, kalau Panji sudah tahu, ini sebenarnya kasus yang dihadapi Panji itu GLTB. Nah, kalau udah tahu GLTB, saya tahu. Jangan sekali-kali menggunakan rumus dasar kinematika yang tadi saya bilang, yang 3.
Jangan sekali-kali menggunakan 3 rumus ini ketika Panji tahu Panji itu sedang menghadapi kasus GLB. Lo emang nggak dapat angkanya, justru Panji akan dapat angka. Masalahnya, angka yang nanti didapatkan oleh Panji sudah pasti angkanya salah. Sudah pasti salah. Berapapun angka yang didapat Panji nanti dengan kasus GLTB dengan menggunakan 3 rumus tadi, pasti jawabannya salah. Terus gimana dong kalau kayak gitu Panji? Nggak ada cara lain. Panji harus gunakan konsep turunan dan integral. Yang tadi saya bilang, kalau kita dikasih fungsi R, Panji turunkan saja sekali menjadi fungsi V. Kalau kita punya fungsi V, Panji turunkan saja sekali mendapatkan fungsi A. Kalau Panji punya fungsi A, Panji integralkan saja sekali mendapatkan fungsi delta V. Kalau Panji punya fungsi delta, delta V tadi diolah sedikit jadi V. Oke, V kita integralkan sekali mendapatkan delta R. Delta R kita olah sedikit, kita mendapatkan fungsi R. Oke, jadi kalau Panji tahu itu kasusnya DLTB, sesusah apapun, jangan sekali-kali pakai 3 rumus SMA yang Panji kenal. Pasti tidak akan benar, pasti salah. Tapi harus pakai integral dan turunan. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Saya mau kasih tar ya. Soal, bentar. Oke, ini dari pretest 2019 ya. Kita coba cari soal yang berkaitan sama kinematika dasar. Ini kita masih yang dasar ya. Masih kinematika dasar. Bentar. Kita lihat dulu. Bentar ya. Saya masukin dulu ke sini. Oke. Kita coba lihat soal pretest 2019 yang kinematika dasarnya dulu. Oke. Bentar. Oke, kita coba lihat ya. Kita cari yang kinematika dasar. Nah, oke. Coba lihat ya. Nomor 11. 11 kinematika dasar ya. 11 kinematika dasar. Oke. Dari materi yang bisa jelasin, Panji harusnya sudah bisa menjawab soal nomor 11. Coba Panji baca. Terus coba Panji kerjakan di coret. Terus kasih tahu saya jawabannya apa. Oke, bisa? Ya, bisa, Kak. Oke, coba. Oke, coba dikerjain. Jadi kita masih kinematika dasar ya. Kinematika yang jadi yang cuman kinematika gerak lurus yang dasar. Jadi nanti bisa aja kinematikanya nggak dasar. Bisa. Aduh. Eh, 2 menit. Jawabannya apa Panji nomor 11? Oh, Eh, oke.
Nggak ada lagi soalnya kayak gitu. Kinematika dasar nggak ada lagi. Nggak ada ya. Oke, kita coba lihat lagi. Sudah, Panji? Dapatnya berapa? Yang B ya, Kak? Yang B. Oke, gampang aja. Dia minta apa? V average, betul? Iya. Tadi kita tahu, V average itu apa? Delta R dibagi delta T. R itu kan posisi. Karena dia geraknya ke sumbu X, bisa aja kita ganti delta X kan sama aja ya. X per delta T. Karena dia minta dari 3 detik, berarti kan dari 0 sampai 3 detik kan. Berarti kita sama aja ini X saat 3 detik dikurang X saat 0 detik. X saat 0 detik dibagi detiknya 3 min 0. X saat 3 detik 8. X saat 0 detik 0 dibagi 3. Maka jawabannya adalah 8 per 3. Oke, gampang kan ya? Oke. Nah, karena kita belum siapa? Panji itu belum tahu integral ya. Kita coba contoh matematika tapi yang integral. Tadi saya lihat ada yang matematika integral. Nah ini. Nah, oke ini matematika sih, tapi untuk latihan integralnya. Tadi kan udah saya kasih tahu ya basic formula integral kan? Ada ya? Nah, Mm. coba bisa nggak Panji menjawab soal ini? Jadi kan saya ketahui ya, basic formula integral adalah integral dari A X pangkat N dx itu sama dengan A dibagi N plus 1. N plus 1. Tidak tambahin konstanta. Kalau ada batasnya tidak konstanta. Ada. Ya. Oke, coba. Ini walaupun ini apa matematika, coba dikerjain. Bisa, Panji? Ya, Kak. Latihan integral. Karena eh, nanti kan pretest juga ada matematika ya kan? Jadi pasti juga akan seperti ini, ada integralnya. Nah, artinya kita harus paham juga integral dan integral ini akan dipakai di fisika masalahnya. Di fisika juga butuh integralnya. Oke, coba 2 menit ya. Ya, Kak. Oke. Yes. Jadi emang kadang materi fisika itu memerlukan pengetahuan matematik yang kadang belum diajarkan di matematikanya. Kadang. Jadi kayak gini. Kita butuh integral, tapi siapa? Jadi integralnya belum bisa atau belum diajarin. Ya, tetap harus bisa di materi ini. Artinya apa? Harus bisa sendiri belajarnya. Kadang seperti itu. Nah,
Bentar ya, kita lihat lagi. Udah dapat? Sebentar. Oke. Bisa? Jawabannya Bisa? dua ya Jawabannya kak? apa? Dua. Oke, Dua ya? nggak tahu sih. Belum. Belum. Oke, coba ini diintegrasi di apa? Diintegralkan. 3/3 X pangkat 3 ditambah 2/2 X kuadrat ditambah A per 1 X. Gitu ya? 0 sampai 1 nilainya adalah. Berarti kan sama ini X pangkat 3 di X kuadrat ditambah AX 0 sampai 1 jawabannya 4. Masukin batasnya. Batas atas pangkat 3 dikurangin batas bawah pangkat 3 ditambah batas atas pangkat 2 dikurangin batas bawah pangkat 2 ditambah A dikali batas atas dikurangin batas bawah sama dengan 4. Berarti 1 ditambah 1 ditambah A sama dengan 4. Berarti A-nya 2. Yang diminta 2A loh. 2A-nya Oh, di 4. Jangan buru-buru dia mintanya buat minta A tapi mintanya 2A. Oke, paham? iya kak. Oke, bentar. Kita coba soal yang lain ya, bentar. Eh Katanya juga ini soal pretest. Cuma nggak tahu tahun berapa. Kita coba deh. Nah, kita cari soal yang apa? Soal yang hanya mengandalkan atau menggunakan konsep kinematika dasar. Oke, bentar. Oke, tadi ketemu soal yang mengandalkan kinematika dasar aja itu nomor 10. Oke. Ini hanya mengandalkan kinematika dasar aja, Panji. Oke. Coba dikerjain. Bisa? Bisa ya? Coba kerjain. 2 menit? Cukup ya? Iya kak. Oke, coba kerjain 2 menit sampai jam 18:08.
Kalau gini pakai rumus yang mana ya tadi? Gimana yo? Kan tadi kita bilang, kalau kasus kinematika, hal pertama yang harus dicek adalah ini jenis kinematikanya apa, ya enggak? Kalau udah, kalau Jarak. kasusnya GLB atau GLBB, pasti bisa diselesaikan pakai 3 rumus yang tadi yang saya kasih. Paham? Nah, sekarang ini pastiin dulu nih. Ini apa? Kasusnya GLBB atau bukan? Paham? Kalau kasusnya bukan LBB ya? GLBB. Nah, tahu dari mana GLBB? Karena dia bilang percepatannya konstan. Hmm. Karena percepatannya konstan, pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA tadi. Oke. Hmm. 'Udah dapat? Bentar. 3H ya, Kak? Yang Ya, C. kalau cek dulu. Oke, kita coba ya. Karena dia udah bilang percepatan benda bernilai konstan, berarti ini udah kasusnya adalah kasus GLBB. Oke. Keadaan awal benda bergerak. Nah, 1 detik pertama benda bergerak sejauh H meter. Berarti kita tahu detik T sama dengan 1, delta R-nya sebanyak H. Terus finalnya 0. Oke. Jarak yang ditempuh 1 detik kemudian. Nah, kita tahu ya, GLB atau GLBB pasti rumusnya cuma 3. VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta V0. Oke, berarti kita delta R. Berarti kita pakai rumus kedua aja. H sama dengan terus dulu rumusnya. Delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Delta R-nya ada H, V0-nya 0. Nah, kita tahu delta T-nya 1. Berarti kita tahu A-nya itu adalah 2H. Betul? Gitu ya?
Jadi akselerasinya adalah 2h. Sekarang dia minta apa? Jarak yang ditempuh benda selama 1 detik kemudian. Berarti dia minta ketika detik kedua, delta R-nya berapa? Gitu ya? Betul kan? Ya. 1 detik kemudian kan? 1 detik, apa jarak ketemu benda selama 1 detik kan? Apa selisihnya? Kita coba aja ya. Kalau detik kedua, berarti ingat delta 1 ya. Delta R2-nya adalah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Oke, delta R2-nya berarti V0-nya 0, setengah A-nya masukin 2H, delta T-nya 2 detik kemudian. Berarti kan detik kedua ya. Nah, itu sebenarnya antara detik kedua apa ya? Kalau fisik tinggal kita fiksikan aja. Kalau dia 2, jadi 2 kuadrat. Berarti kita punya detik kedua, delta R-nya itu adalah 4H. 4H. Nah, ini kalau misalkan di detik kedua, sebenarnya pada dia jarak yang ditempuh benda selama 1 detik kemudian, berarti kalau dihitung dari 0, jadi ini kalau dia dari 0 sampai detik ke, jawabannya adalah 4H. Tapi kalau dia dari detik pertama sampai detik kedua, berarti delta R-nya adalah delta R-nya berarti sama aja, tinggal delta R2 dikurangin delta R1 kan. Berarti dapatnya 3H. Nah, ini yang pada bikin ambigu adalah maksud dari soalnya. Jarak yang ditempuh benda sama, kalau saya sih, biasanya kalau dia bilang jarak 1 detik kemudian, artinya dia dari 0 sih biasanya. Dari 0 lagi. Kayaknya sih kalau saya nangkepnya ini dia ngitung detik pertama itu H meter. Nah, detik kedua itu udah jaraknya berapa? Gitu. Kalau gitu berarti jawabannya harusnya D ya, delta. Tapi kalau tadi yang jawab sama Panji, itu berarti dia selisih antara detik pertama sampai detik kedua. Itu benar 3H. Karena detik pertama ya udah mencapai H, kemudian di detik kedua 4H. Berarti dari detik 1 ke 2 ada jarak yang dia tempuh besar 3H. Cuman ini emang rada ambigu nih menurut saya sih. Jarak yang ditempuh benda selama 1 detik kemudian itu maksudnya 1 detik setelah 1 detik atau di detik kedua gitu ya. Jadi kalau dari 0 sampai detik kedua ya berarti 4H. Tapi kalau cuman detik setelah detik pertama berarti 3H. Oke. Jadi soal kinematika kalau kita sudah tahu itu kasusnya adalah GLB atau GLBB, pasti kita bisa kerjakan dengan mengandalkan 3 persamaan ini. Pasti bisa. Oke, tapi jangan lupa kalau kinematika juga ada yang kasusnya GLTB. Nah, kalau GLTB, Panji jangan sekali-kali pakai 3 rumus ini. Karena pasti salah. Pasti salah. Oke? Paham, Panji? Ngerti? Iya, Kak. Oke, kita coba sedikit lagi. Kembali ke teori lagi. Sekarang, tadi kan itu masih kinematika dasar ya. RVA doang. Sekarang bagaimana kalau penyajian datanya itu dalam bentuk grafik? Oke? Nah, analisa grafik pada kinematika. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya atau soalnya itu bukan soal tapi soal dalam bentuk grafik. Oke. Ketika menganalisa grafik, pertama adalah kita harus paham apa sih sebenarnya arti dari turunan integral di sebuah grafik. Ini turun dari secara umum ya,
bukan hanya cuman kinematika. Oke? Jadi arti integral dan turunan secara umum bukan cuma di kinematika. Kita yang pertama turunan. Turunan atau nama lainnya diferensial. Oke. Tematik. Secara matematik. Ji pasti sudah belajar diferensial secara matematika. Kayak gini ya. Kalau Panji punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Terus Panji diminta untuk menurunkan fungsi fx tersebut terhadap variabel x, variabel sesuai dengan fungsinya. Oke, ini kan gampangnya waktu di SMA pasti diajarin. Itu akan sama kayak A dikali N, X, N, tapi dipangkatnya dikurang 1. Oke, nah ini namanya secara matematik. Nah sekarang, bagaimana kalau kita, oh ini kan mudah ya. Ini mudah kan dilakukan. Kalau apa? Kalau kita diketahui fungsi yang akan diintegralkan ada. Jadi fungsinya itu diketahui. Fungsi yang akan kita turunkan diketahui di soal. Nah, masalahnya ketika kita dikasih data dalam bentuk grafik, sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafiknya apa. Sangat jarang. Maka kita harus mengetahui apa sih arti dari turunan grafik. Arti turunan di dalam suatu grafik apa? Apa sih arti dari turunan grafik? Tahu? Turunan tuh artinya apa sih kalau di grafik? Tahu nggak? Tahu? Eh, Nggak. bahasa Inggrisnya apa ya, Kak? Turunan itu diferensial. Apa apa makna diferensial in graph? Di graph itu graph di grafik diferensial tuh meaningnya apa? Artinya apa? Apa pengertiannya atau maksudnya itu apa sih? Tahu? Diferensial itu turunan. Artinya di sebuah grafik itu adalah gradien dari grafik tersebut. Gradien tahu nggak, Panji? Tahu gradien? Kalau bahasa Inggrisnya slope. Tahu? Slope. Oh, iya, iya, Kak, iya, iya, Kak. Di matematika tapi ya ini ya. Karena ini matematika. Nah, apa, bagaimana cara mencari slope di matematika, di grafik? Ingat nggak? Slope dicari dengan menggunakan delta Y dibagi dengan delta X. Slope. Oke? Jadi turunan itu di dalam sebuah grafik itu artinya slope. Contoh, contoh, contoh kan tadi apa? Panji tahu kalau V didapatkan dari D per dt atau turunan terhadap T dari posisi, gitu kan ya? dr per dt. Nah, ini artinya gini. Kalau misalkan nanti yang diketahui di soal itu adalah grafik. Jadi nanti Panji dikasihnya grafik. Grafik yang diketahui adalah grafik posisi terhadap waktu. Misalkan grafiknya itu seperti ini. Oke. Terus tiba-tiba
soalnya minta di titik sini, di T sama dengan T1, berapa kecepatan benda tersebut? Berapa kecepatan benda di detik T1? Oke. Nah, karena kita tahu V itu adalah dr per dt atau turunan, secara sederhananya, Panji sebenarnya cukup saja menghitung berapa kemiringan dari grafik tersebut di titik tersebut. Nah, gradiennya berapa? Slope. Kebayang? Jadi, slope itu adalah kemiringan. Kalau kita bikin gambar kayak gini, nah, kita bikin segitiganya buat kemiringannya. Nah, yang ini adalah delta X, dan ini adalah delta, berarti di R terhadap T itu tidak ada kecepatannya, yaitu kemiringan dari delta Y-nya per delta T. Oke? Nah, jadi arti dari turunan di sebuah grafik itu adalah slope atau kemiringan. Oke, lanjut. Yang kedua, arti dari integral di sebuah grafik. Oke. Tadi saya udah jelasin itu adalah cara pakai integral secara matematik. Kali ini udah saya jelasinnya gampang ini. Kalau kita punya fungsi fx sama ax pangkat n, maka kalau misalkan kita mau mengintegralkan fungsi fx tersebut terhadap variabelnya, variabel x, maka kita bisa pakai a dibagi n plus 1, x pangkatnya juga plus 1. Kalau tidak ada batas, maka kita harus tambahkan konstanta. Mudah kan ya? Mudah. Kenapa mudah? Karena kita tahu fungsi yang akan kita integralkan itu diketahui di soal. Jadi fungsinya diketahui. Fungsinya diketahui di soal. Nah, yang akan kita bahas adalah pada sebuah grafik. Nah, sangat jarang ada grafik di mana kita dikasih tahu fungsi dari grafiknya itu apa. Sangat jarang. Sehingga kalau kita mau pakai matematis, ya kita harus cari dulu dong fungsi grafiknya apa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu arti integral tanpa harus ketahui fungsi dari grafiknya? Arti buat arti integral di sebuah grafik. Tahu nggak sebenarnya arti dari integral di grafik? Tahu? Arti integral di sebuah grafik itu adalah luas. Luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Jadi berapa luas grafik tersebut terhadap garis horizontal ini. Oke. Jadi integral itu arti luas. Ini tidak hanya berlaku kinematika ya. Ini berlaku rumus integral ya. Dan kita ketemui di fisika ke depannya. Dan ini juga sama. Turunan ini bukan berarti turunan hanya berlaku di turunan
Ketika enggak, ini berlaku untuk semua turun, semua fungsi turunan yang akan kita hadapi nanti di fisika. Enggak cuma di kinematika ada turunan, di yang lain juga ada. Oke, contoh, kita ambil contoh. Oke, kita tahu tegak dari A terhadap waktu itu hasilnya delta V, bukan V ya. Jadi hasil integral itu pasti delta. Karena yang namanya integral itu pasti ada batas bawah sama batas T2. Nah, sekarang Panji dikasih grafik. Grafiknya adalah grafik percepatan terhadap waktu. Misalkan grafiknya seperti ini deh. Oke. Terus di T1 dan T2. Oke. Kita mau tahu delta V-nya berapa. Nah, kan Panji nggak dikasih tahu kan si grafik yang warna hijau ini fungsinya apa. Sehingga apa? Kita nggak bisa pakai matematik orang yang matematik nggak pakai kita pakai rumus ini. Tapi kan nggak ada fungsinya. Nah, karena Panji tahu arti dari integral di sebuah grafik itu adalah luas, berarti Panji menghitung luas dari. Oke, itu sudah merepresentasikan integralnya. Nah, jadi kalau di tes pastinya luas kayak gini ya. Mungkin kita bentuknya cuma segi 4 aja, 3, jadi mudah nih. Jadi kita bisa tahu kalau delta V-nya adalah V saat T2 minus V saat T1. Tidak lain adalah luas grafik V, kok V tadi itu A ya. A terhadap T. Paham? Jadi arti dari turunan di sebuah grafik itu adalah slope. Kalau arti integral di sebuah grafik itu adalah luas area. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Panji? Enggak sih, enggak terlalu. Oke, nah ini kita masih belajar yang namanya basic kinematika. Yang tadi di awal tuh basic banget. Kalau yang tadi yang udah turunan apa yang ada grafik, arti integral, dan turun grafik itu udah mulai masuk ke advance-nya. Kenapa saya bilang karena biasanya di SMA, di Indonesia terutama, itu nggak terlalu difokuskan untuk memahami grafik. Sedangkan kalau sekarang untuk di kuliah, kita harus paham juga grafik. Karena biasanya penyajian data atau soal itu bisa saja disajikan pakai pakai apa namanya seperti ini, disajikan dalam bentuk soal cerita, tapi lebih banyaknya adalah grafik. Karena nanti ke depannya akan banyak kita berbicara dengan grafik. Jadi kita menganalisa grafik yang ada. Dari grafik itu kita bisa dapat apa gitu. Makanya kita harus paham makna turunan dan integral di grafik itu apa. Ini berlaku umum ya. Jadi bukan cuma turunan dan integral di kinematika doang. Dimanapun pasti berlaku seperti itu. Turunan itu adalah slope di grafik. Integral itu adalah luas area. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Panji? Enggak, Kak. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk saat ini kita sampai sini dulu aja. Nanti
pertemuan selanjutnya kita masih belajar yang kinematika, tapi ya lebih advance, yang menganalisa grafik, menganalisa yang lain-lain. Oke, kita kan baru belajar yang kinematika yang basicnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan kirimkan untuk catatannya di WA ya. Untuk rekamannya juga akan saya kirimkan linknya kalau sudah saya upload. Oke, mari Panji.